Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sobahul khair. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mempelajari PAI pada hari ini, di sini Miss akan memperkenalkan. Nah, ini Miss Salva. Di sini Miss Salva akan menggantikan Miss Tiara yang sedang cuti dalam bekerja. Nah, untuk kedepannya sementara waktu kita belajar PAI bersama Miss Salva ya. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Miss Salva akan mengajak kalian untuk sedikit mengimbus diri kita atau membuat diri kita semangat dengan sedikit bernyanyi. Nah, ikutin Miss Salva ya. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Alhamdulillah. Gimana? Udah semangat belum? Wah, sepertinya Ananda yang soleh dan soleha masih sedikit lemas. Ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Gimana, udah semangat? Subhanallah. Baik. Kalau misalkan udah semangat, di sini Miss Salva akan memulai pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu ya. Nah, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, di sini mari kita siapkan dulu bukunya ya, buku PAI-nya. Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti. Nih, bukunya ini ya, Ananda yang soleh dan soleha. Jika sudah, mari dibuka pelajaran ke-8. Nah, pelajaran ke-8 halaman 75. Nah, jika sudah dibuka pelajaran yang ke-8, di situ Miss Salva akan membacakan sebuah judul di pelajaran 8. Judulnya adalah Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Sudah dipersiapkan? Jika sudah, mari simak materi ajar yang Miss Salva berikan pada pagi hari ini ya, Nanda yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, menghormati kedua orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Nah, orang tua itu adalah orang yang telah menjaga dan merawat kita sepenuh jiwa dan raganya. Nah, tidak diperbolehkan atau haram hukumnya jika anak berdusta, tidak sopan, tidak saling mengasihi dan menyayangi antar sesama keluarga, dan tidak patuh terhadap perintah kedua orang tua kita. Selama tidak melanggar perintah Allah sebagai anak, kita wajib mematuhi, menyayangi, harus sopan kepada kedua orang tua kita. Nah, jasa orang tua itu tidak akan bisa tergantikan dengan apapun. Misalnya, sekarang ya, Miss Salva, alhamdulillah bisa sedikit belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, Miss Salva bisa sharing dan berbagi ilmu kepada Ananda yang soleh dan soleha. Misalnya Miss Salva nanti menjadi presiden, amin. Atau misalnya Miss Salva nanti menjadi dokter, amin. Nah, itu tidak akan bisa Miss Salva gantikan dengan semua yang orang tua Miss Salva beri. Dari awal Miss Salva dikandung dalam perut ibunda, lalu dilahirkan, diajarkan berbicara, diajarkan mengaji, diajarkan membaca, diajarkan berjalan.
semuanya, diberi pakaian bagus, disekolahkan, diberi pendidikan yang bermutu. Pokoknya semuanya yang orang tua kita kasih, Miss Salva dan Ananda yang soleh dan soleha tidak akan bisa membalas jasa mereka berdua. Begitu. Maka dari itu kita semua tidak boleh berlaku tidak baik kepada orang tua kita, apalagi ibu kita. Nah, di sini ada sebuah hadis dari hadis riwayat Bukhari yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummak qala summa man qala summa ummak qala summa man qala summa ummuk qala summa man qala summa abuka. Rahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Lalu Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Dan laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya baginda Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Nah, dari hadis riwayat Bukhari kita mengetahui bahwa kedudukan derajatnya ibu lebih tinggi daripada ayah. Tapi Ananda yang soleh dan soleha, di sini Miss Salva beritahu, bukan berarti kita tidak boleh atau meninggalkan atau tidak menghormati, tidak sopan, tidak mengasihi dan tidak mencintai ayah kita. Kita harus mencintai kedua orang tua kita. Tanpa adanya ayah kita juga tidak mungkin ada di dunia ini. Tanpa adanya ayah kita tidak mungkin misalnya diberi pendidikan yang bermutu, diberi pakaian yang bagus, diberi makanan yang enak. Nah, seperti itu ya Nanda yang soleh dan soleha. Nah, ayah adalah seorang pria yang rela menaruhkan jiwa dan raganya untuk mencari nafkah demi kehidupan keluarganya. Ayah juga yang telah melindungi anak serta seluruh anggota keluarga yang ada di rumah dari semua gangguannya. Di tangan ayah, keselamatan dan kesejahteraan keluarga disandarkan. Ayah dan bunda kita bersama-sama membesarkan, mengasuh, mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, sampai kita tumbuh menjadi anak yang sehat, yang cerdas, dan yang baik. Maka dari itu, orang tua tidak boleh dibentak, tidak boleh dibohongi, dan tidak boleh dicaci. Nah, itu tidak boleh. Dan Allah tidak menyukai anak atau orang-orang yang mencaci, yang membohongi, dan tidak mencintai kedua orang tuanya. Seperti itu, Ananda yang soleh-soleha. Lanjut, kita buka buku PAI halaman 77. Halaman 77 ya Ananda. Di sini ada hormat dan patuh kepada guru. Nah, peran guru di sekolah itu sangat penting untuk membantu mengembangkan pengetahuan, minat, serta bakat peserta didiknya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini Miss Salva sharing ilmu. Miss Salva di sini sebagai pendidik kalian. Nah, dari situ sudah terlihat bahwasanya hormat kepada guru itu harus penting. Nah, subhanallahnya karena Allah telah memberikan ilmu yang lebih kepada Miss Salva, lalu Miss Salva sharing atau beri kepada kalian agar kalian juga bisa mengerjakan atau mengatasi pelajaran-pelajaran yang Miss Salva kasih. Seperti itu. Nah, orang-orang yang sukses di luar sana juga dan hebat di luar sana pernah mendapatkan pendidikan dari seorang guru. Seperti itu. Nah, Miss Salva juga sekarang bisa menjadi guru
kalau misalkan itu dari doa-doa guru-guru misalfa yang terdahulu. Seperti itu anak-anak. Jadi hormatilah guru kita semua ya, hormatilah dan sayangilah semua guru yang ada di sekolah kita. Nah, bukan begitu karena guru juga merupakan kedua orang tua yang berada di sekolah. Maka dari itu kita harus menghormati serta menyayangi guru-guru kita. Nah, lanjut halaman 79. Perintah hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Nah, kedua orang tua dan guru adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan kita semua. Mulai dari lahir sampai tiada nanti, jasa dan pengorbanan mereka tidak akan pernah bisa diukur oleh apapun. Nah, tidak akan bisa ditukar atau tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Mereka juga tidak akan pernah mengharap imbalan apapun dari anak atau muridnya. Sangat durhaka dan berdosa jika kita tidak berbakti, jika kita tidak menyayangi, jika kita tidak sopan, kita tidak menghormati dan kita tidak menghargai orang tua dan guru-guru kita. Nah, dan yang paling terpenting, jika Ananda yang soleh dan solehah nanti sudah dewasa, misalnya sudah bisa bekerja, misalnya sudah remaja, sudah di aliyah atau di SMA, nah kita tidak boleh melupakan, bahkan tidak boleh menyia-nyiakan kedua orang tua kita. Karena ingat ya, misalnya peringati, pokoknya hanya kedua orang tua kita yang benar-benar tulus dan menyayangi kita sampai kapanpun. Begitu ya Nanda yang soleh dan solehah. Lalu di sini Miss Alfa sudah menerangkan tentang berperilaku yang baik atau hormat dan patuh kepada orang tua serta guru. Nah, di sini Miss Alfa akan memberitahu Ananda yang soleh-soleha bahwasanya Miss Alfa akan memberi tugas kepada Ananda yang soleh dan soleha setelah menyimak video berikut ini. Jadi Ananda yang soleh-soleha, jangan lupa untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati guru dan orang tua kita ya. Nah, alhamdulillah materi yang Miss Alfa berikan pada pagi hari ini mencangkup cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru dulu. Nah, di materi yang selanjutnya Miss Alfa akan membahas, tapi next time. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran ke-8 ini, mari kita berdoa dahulu agar ilmu yang Allah berikan pada hari ini selalu diingat dan semoga bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilaliko ma'an salamah ma'an najah. Keep healthy, keep hamasa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.